Yuk mari kita gunakan kesehatan kita ini untuk kita bisa dapat sebanyak-banyaknya berkat dari Tuhan. Amin. Hari ini adalah hari yang luar biasa juga yang spesial. Karena itu gunakan waktu yang sesingkatnya ini 40 menit, 45 menit dan sekitar segitu untuk kita dapat apa yang pesan Tuhan hari ini. Amin. Kalau kita dapat pesan Tuhan sudah pasti berkatnya jauh lebih besar dari berkat dari kekuatan kita sendiri. Amin. Hari ini adalah temanya adalah mengandalkan Tuhan. Nah, mengandalkan Tuhan ini saudara artinya ada dua belah pihak. Ada nggak mungkin sendiri, ada saudara dengan Tuhan. Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Kita harus sepakat, kita harus bersahati bersama sebelum kita mengandalkan Tuhan. Kita harus bersepakat, bersahati satu tujuan. Tujuannya Tuhan, bukan tujuannya kita, amin. Karena kalau tujuannya kita, takarannya sangat sedikit. Tapi kalau takarannya adalah tujuan Tuhan, maka berkatnya lebih besar dari apa yang kita pernah pikirkan. Amin. Yang setuju katakan amin. Yang mau berkat Tuhan katakan amin. Mengandalkan Tuhan. Amin. Kita belajar hari ini ilmu mengandalkan Tuhan. Nah, kita sama-sama belajar bahwa ada 4 jenis orang cara bekerja. Kita sudah belajar ya. Yang pertama cara orang duniawi. Baik, buruk, dosa, tidak dosa dihantam semuanya itu cara orang duniawi. Lalu cara orang apa? Manusiawi. Yang penting gua nggak ngelakukan kejahatan sama lo. Yang penting gue gak lakukan itu dan gue gak butuh agama. Yang penting gue baik. Ya sudah, ini adalah orang bekerja secara manusiawi. Lalu ada lagi orang secara agamawi. Dia tahu firman Tuhan, dia ibadah. Tetapi itu kulitnya doang. Tetapi dia masih kompromi sama dosa. Itu orang agamawi. Tetapi kita belajar hari ini menjadi orang surgawi yang tahu kebenaran firman Tuhan, yang mengerti dan melakukan firman Tuhan itu. Amin. Karena kita memang adalah orang-orang kerajaan sorga. Mengandalkan Tuhan. Nah ini kita masuk kepada 8 kekuatan mengandalkan Tuhan ya. Yang ke-6 ya mungkin lengkap ya. Nah ini yang keempat ya mengandalkan Tuhan. Kemarin multiplikasi. Nah untuk mendapatkan kekayaan Tuhan tidak mau dengan mudah, dengan gampang aja, tetapi Tuhan taruhkan yang namanya kekuatan di dalam diri kita. Amin. Kalau kita kuat, pasti kita bisa mengelola kekayaan yang Tuhan izinkan sama kita. Kalau kita nggak ada kekuatan, dikasih kekayaan langsung, kita mungkin akan mudah jatuh dalam dosa dan ninggalin Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mau kita dapat kekayaannya dengan memiliki kekuatan-kekuatan yang Tuhan upgrade di gereja ini dalam kehidupan rohani kita. Ya, kita harus namanya punya pengalaman dan punya hubungan. Dan untuk mengandalkan Tuhan ini adalah menjadi sebuah kekuatan. Kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, kita nggak ada kekuatan. Tapi mengandalkan Tuhan adalah sebuah kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Amin. Warga kerajaan sorga. Menurut saudara dalam hidup ini, apakah kita benar-benar membutuhkan hidup mengandalkan Tuhan? Kita benar-benar butuh atau perlu mengandalkan Tuhan atau tidak? Sangat perlu, amin. Kita sangat perlu, artinya kalau mengandalkan Tuhan, artinya apa saudara? Artinya bukan berarti saudara nggak pakai kemampuan saudara, kemampuan Tuhan yang dikasih, yang pakai dan saudara bisa bermalas-malasan, bukan seperti itu ya. Artinya Tuhan ini di dalam diri kita sudah kasih kemampuan, tetapi kemampuan dalam diri kita ini terbatas. Kemampuan diri kita ini selalu lebih kecil dari masalah dan serangan-serangan roh jahat. Kalau kita gunakan kekuatan kita, kita pasti akan mengalami hal-hal buruk di depan. Karena sudah dituliskan bahwa dalam Yeremia 17 mengatakan begini bahwa terkutuklah ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, Yeremia 17 ayat yang ke-5. Yeremia 17 ayat yang ke-5, demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri
dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan mengandalkan orang lain. Nah, saudara mesti paham dulu ini konsep pertama bahwa kenapa kita harus mengandalkan Tuhan. Karena di dalam diri kita ini terbatas. Kemampuan kita lebih kecil dari kemampuannya iblis. Saya mau bilang apa adanya. Kita butuh ditambahkan kemampuan Tuhan dalam diri kita. Sehingga kemampuan kita jauh lebih besar dari kemampuan roh jahat. Dari kemampuan masalah-masalah yang datang. Saudara tidak bisa berkata bahwa aku bisa memenangkan masalah dengan kekuatanku sendiri. Aku bisa memenangkan roh jahat dengan kekuatan sendiri. Itu tidak mungkin karena Tuhan dengan sengaja men-setting diri kita dengan kemampuan di bawah kemampuan roh jahat. Kok pagam gitu? Ya, Tuhan sengaja setting. Kalau kita dengan kekuatan diri kita sendiri melawan roh jahat sudah pasti kita kalah. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kalau ngandalin Tuhan ditambah kekuatan Tuhan, maka semua masalah, semua roh-roh jahat itu di bawah kita. Amin. Karena itu kita butuh yang namanya mengandalkan Tuhan. Amin. Katakan saya butuh mengandalkan Tuhan. Banyak sekali orang-orang yang hidupnya berusaha mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Dan mengandalkan orang lain. Orang lain kemampuan yang besar, uang yang lebih besar, lalu jabatan lebih besar, kita ngandalin mereka. Banyak juga orang-orang, anak-anak muda, jangan sampai kita mengandalkan orang tua terus. Orang tua ada batas waktunya, tidak bisa diandalkan lagi. Jadi orang tua harus giring anak-anak supaya mereka mengandalkan Tuhan. Amin. Orang tua, saya ulang lagi. Orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, harus giring mereka bawa anak-anak masuk dalam ilmu mengandalkan Tuhan. Amin. Kenapa? Karena kita terbatas. Pada waktunya kita sudah lemas, kita duduk udah capek, lemas, nggak bisa bantuin lagi angkat ini, bawa mobil udah nggak bisa lagi. Mereka harus bisa mandiri dengan mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Amin. Dan anak-anak muda jangan sampai terus mengandalkan orang tua. Latihan, andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. Kebahagiaan, kesenangan orang tua adalah saat anak-anak bisa belajar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Kalau anak-anak kita ngandelin Tuhan enak. Jadi, Pak, aku yang bantu, Pak. Kamu bisa. Kan aku dengan kekuatan Tuhan. Wah. Amin. Yang sedikit sini Papa bantu, sedikit Papa bantu. Jadi sampai besar dibantu terus. Jadi mental dibantu. Kita harus didik anak-anak kita supaya mereka mampu berdayakan dengan kekuatan Tuhan di dalam diri mereka. Amin. Menurut saudara kalau kita mengandalkan kekuatan kita bisa berhasil apa enggak? Bisa berhasil, tapi takarannya segitu-gitu aja. Sehebat apapun kita, tanpa Tuhan, keberhasilan kita cuma segitu bisa ditaker. Tahu nggak? Lama-kelamaan capek. Benar nggak? Lama-kelamaan lelah, jengkel sendiri. Saya pernah banget waktu saya jadi masih Grab mobil ya. Ini lama banget dikasihnya, ngedumel. Gak bisa lagi pakai kekuatan diri kita sendiri. Kita akan capek ngeluh. Sudah saatnya, tapi mudah-mudahan saudara harus kapok dulu. Kalau saudara gak kapok, saudara akan sulit ngandelin Tuhan. Saudara kalau mau berubah mengandalkan Tuhan, berkat saudara juga akan berubah naik. Bukan takaran saudara, tapi takaran sorga masuk dalam kehidupan saudara. Yang gak mungkin itu bisa Tuhan sediakan. Amin. Saudara mau berkat Tuhan atau berkat saudara? Kalau berkat saudara segitu aja dapatnya. Saudara tangan saudara 2, ngangkat ember 2, udah seperti ini dapatnya 2 ember. Saudara tangan saudara capek, saudara nggak bisa angkat ember lagi dan saudara hilang berkat saudara. Itu yang namanya berkat bakul. Berkat bakul. Kita mau terus berkat bakul? Jangan.
Kita mau berkat apa lagi di atasnya? Berkat lumbung. Lumbung artinya kalau Indonesia ini lagi berjaya, kita ikut berjaya. Kalau Indonesia lagi krisis moneter, kita juga susah juga. Tetapi ada satu berkat lagi namanya berkat surgawi. Yang gak dibatasin sama krisis di Indonesia. Amin. Berkatnya bukan berkat bakul, berkat yang tidak pernah kita pikirkan, itu Tuhan kasih dalam hidup kita. Nggak perlu capek-capek, ngangkat, jengkel-jengkel capek lelah. Tuhan sediakan lebih besar. Yang penting saudara harus hidup mengandalkan Tuhan. Saudara mau hidup mengandalkan Tuhan? Saudara mesti bilang, kapok gua ngandelin diri gua sendiri. Kapok, mulai hari ini gua harus ngandelin Tuhan. Ini arahan Tuhan. Ini kebenaran Tuhan yang Tuhan mau kasih buat kita semua. Saudara harus lakukan. Ini nih gak pakai uang saudara. Ini gak pakai uang. Yang penting saudara mau ikutin 2 rahasia yang kita akan dengar ini. Amin. Nah saudara boleh saya curhat gak saudara? Saudara boleh saya curhat? Di mimbar saya curhat masa boleh sih? Saya gosipin orang-orang nih. Nah saya mau curhat begini nih. Saudara mungkin ada solusinya, ya boleh kasih tahu. Saudara saya masih melihat nih ya, masih banyak orang-orang percaya nih yang terlihat mereka ini rajin gereja. Mereka ini melayani Tuhan. Mereka ini juga kasih persembahan, nabur benih. Ya, namun hidupnya ini belum mengandalkan Tuhan loh. Kalau orang-orang begini, ternyata ada di orang gereja juga loh. Akhirnya mereka bilang capek. Capek gue sama suami, sama lo. Sama istri ngomong begitu. Gue capek sama bos ini di kantor. Gue capek sama gereja ini. Akhirnya lelah dan akhirnya apa saudara? Akhirnya mundur. Yang suami istri terjadilah perceraian. Yang di kantor terjadilah resign. Jadi tidak happy ending seperti itu. Dan di gereja dia mundur. Dicarilah gereja lain. Gereja lain capek juga ngelihat semua yang tidak baik menjadi sebuah ancaman. Nah akhirnya begitulah. Putar-putar sana, sama aja. Putar sini sama aja. Ini ternyata kenapa saudara? Karena mereka belum melibatkan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka belum mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam hidup mereka. Mereka capek, mereka lelah. Ada hal yang negatif di depan, suami, istri, atau bos, atau pelayan Tuhan di sini yang gak baik. Saudara melihatnya itu sebuah ancaman, membuat saudara terluka, membuat saudara sakit hati. Memang begitu semuanya. Dunia ini penuh dengan kejahatan. Harusnya orang-orang seperti ini yang ngalamin ini saya sebut adalah krisis identitas. Kalau saudara identitas saudara sebagai orang sorga, ada di keluarga, ada di kantor, ada di gereja ini sebagai pelayan kerajaan sorga, sebagai duta-duta kerajaan sorga, seharusnya ada sesuatu yang negatif, bukan ancaman buat saudara. Tetapi saudara berpikir, apa yang harus aku berikan, solusi apa yang harus aku berikan. Supaya keadaan menjadi baik seperti apa. Karena kita datang sebagai pembawa damai sejahtera. Kita utusan kerajaan sorga. Jangan perbesar semua kerusakan, tetapi justru perkecil dan buat itu hilang. Itu tugas saudara. Untuk itu saudara diutus dari sorga ke muka bumi. Amin, yang mengerti katakan amin. Jadi dimanapun berada, di keluarga, di pekerjaan, di gereja tidak ada lagi. Gue capek sama lu ya. Terakhir ini, wah di kantor. Pak, emang kantor lu doang, gue resign. Justru saudara ada hal yang negatif, ada masalah. Justru sengaja Tuhan percayakan sebagai orang kerajaan sorga dengan kuasa, dengan wibawa. Saudara selesaikan dengan kuasa Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan. Amin. Jadi kalau di kantor dikasih pekerjaannya yang bukan pekerjaannya, jangan ditolak, jangan. Walaupun itu belum kelihatan benefitnya buat saudara, ambil itu. Kenapa? Kalau itu nggak ada benefitnya di kantor, berarti ada benefit dari sorga yang Tuhan akan sediakan buat saudara. Justru saudara bangga, saudara menjadi orang yang diandalkan. Karena itu ciri-ciri
orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Kalau di kantor saya bilang, suruh si Ernest saja angkat galon. Kan banyak karyawan di lantai 2 ya. Kalau saya bilang, buat apa nggak ada benefitnya? Saya lakukan. Buat apa? Buat Tuhan, karena saya pelayan Tuhan. Walaupun nggak ada benefitnya. Saya bilang, Tuhan, ini Tuhan yang kasih berkat kalau yang ini. Saya lakukan, apalagi. Gitu. Saya layani, karena saya lakukan buat Tuhan. Amin. Warga kerajaan sorga. Ini terjadi karena mereka belum melibatkan Tuhan sepenuhnya, belum mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Nah, setiap orang percaya membutuhkan yang namanya sebuah pengalaman. Setuju atau tidak? Saudara butuh teori saja, wacana, atau butuh pengalaman yang nyata dalam hidup saudara? Jadi kita butuh pengalaman ya, sepakat ya. Kita nggak boleh banyak teori. Kita pintar S1, S2, S3, tetapi pengalamannya nggak ada. Saudara kuliah di bidang mesin, saudara harus bisa mengerjakan mesin itu. Betul? Saudara di bidang marketing mesti bisa menulis semua strategi marketing. Pemetaan marketing mesti bisa. Saudara sebagai komunikasi, VR mesti bisa komunikasi dengan baik. Saudara sebagai apalagi IT, saudara mesti bisa komputer gitu ya. Jangan sampai nggak bisa. Word, Excel, PowerPoint aja nggak bisa gitu. Kerjanya di mana? Di bagian manajemen bisnis atau bagian IT. Nah, saudara harus bisa mengalami, amin. Saudara harus punya pengalaman. Kalau hari ini Tuhan sampaikan sama kita mengandalkan Tuhan, bukan sekedar teori. Teori mengandalkan Tuhan, tetapi kita harus mengalami bagaimana hidup mengandalkan Tuhan setiap hari. Amin, saudara mau? Jangan sampai sebagian hanya penonton-penonton, sebagian lagi hidup mengandalkan Tuhan. Akhirnya berkat itu cuma ditonton. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan menikmati dan mengalami berkat-berkat Tuhan. Amin. Saudara mau yang mana? Mau nonton atau mengalami hidup mengandalkan Tuhan? Ya. Artinya sehebat apapun kita merangkai kata jika tidak ada satupun yang kita alami, untuk hidup mengandalkan Tuhan, maka rangkaian kata-kata mengandalkan Tuhan itu akan sia-sia. Hari ini Tuhan mau kita hidup bukan hanya atas dasar teori firman Tuhan mengandalkan Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan mau kita hidup atas dasar sebuah kehidupan yang nyata dalam diri kita untuk kita hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, masalah terbesar dalam kehidupan kita adalah orang percaya hidup tanpa memiliki pengalaman hidup mengandalkan Tuhan. Melainkan hanya mengandalkan kekuatan dirinya dan mengandalkan orang lain. Menurut saudara, saudara boleh mengandalkan kekuatan diri saudara boleh. Saudara ngandelin kekuatan orang juga boleh, kita manusia sosial. Tetapi ada waktunya di mana Tuhan dunia mengizinkan kita mengalami masalah dan serangan-serangan bertubi-tubi. Kita nggak bisa ngandelin kekuatan kita lagi, kita nggak bisa ngandelin kekuatan orang. Kita harus mengandali kekuatan siapa? Mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi masalah yang terbesar kita nggak punya pengalaman mengandalkan Tuhan di dunia ini. Sayang waktu saudara. Sayang Tuhan menciptakan, menghidupkan saudara di bumi ini kalau saudara tidak mengalami hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara mesti coba. Saudara pasti ketagihan. Karena saudara nggak terlalu capek, berkatnya tapi banyak. Amin. Seperti firman Tuhan mengatakan, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Diberkati orang yang mengalami, yang menghidupi benar-benar mengandalkan Tuhan. Bukan teori ya. Di kata diberkati ini akan hilang kalau saudara cuma punya teori mengandalkan Tuhan. Tetapi diberkati ini akan menjadi sebuah kenyataan pengalaman hidup kalau saudara mengandalkan Tuhannya menjadi sebuah pengalaman saudara juga. Amin. Nah, oleh karena itu orang percaya itu diberkati, dapat terlihat
saat orang percaya sudah mulai mau hidupnya setiap hari mengandalkan Tuhan. Amin. Warga kerajaan sorga. Kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan, saudara akan banyak mengeluh. Kalau saudara tidak melibatkan Tuhan dalam hidup saudara, capek sedikit ngeluh. Capek sedikit ngeluh saudara. Saudara, kalau saya nggak mengandalkan Tuhan, nggak melibatkan Tuhan, hari ini saya khotbah, saya minta digantikan. Dan saya berpikir, tidak ada alasan untuk saya ngeluh. Kenapa saudara? Dari kemarin tuh, dari doa fajar sini pagi, jam lalu 8:30 saya pergi. Dan sampai malam, itu semua karena berkat terobosan. Saya ngurus berkat terobosan aja capek loh. Masa saya mau alasan tuh nggak khotbah? Please, gimana Tuhan mau upgrade berkatnya lagi? Amin. Amin. Saya bilang, Tuhan, kemarin saya seharian ngurus mobil saya. Ada teman yang ngasih, saya bilang Tuhan izinkan nih mobil saya mau ditukar dengan yang lebih baik. Dan saya harus ke karena dulu leasing, jadi dia lunasin. Saya nggak ada spacer pun dia yang lunasin. Dan Senin Selasa dia tukar dengan yang lebih baik. Dan saya masih bilang mau capek, please deh, nggak tahu diri Ernest namanya. Lalu jam 5, jam 6 saya harus ke Serang, untuk tukang-tukang karena dia udah sebulan harus balik ke sini, saya bayar gaji mereka, saya lihat hasil kerja sampai rumah jam 11. Saya bongkar lagi ini firman Tuhan sampai 1:30 saya tidur, jam 4 saya bangun, saya goreng lagi, angetin lagi. Dan saya berkata gini, Tuhan, hidupku adalah pengabdian. Apapun saja, walaupun gak tidur, asalkan aku melakukan pekerjaanmu, akan aku lakukan. Amin. Kita harus melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Hilang semua keluh-keluh reaksi negatif dalam diri kita. Amin. Amin. Nah sekarang simpel aja, hanya 2 aja. Saya berharap, Tuhan juga berharap kita melakukan 2 hal ini yang sangat mudah. Saudara cukup mau atau tidak. Ini nggak pakai uang saudara, tapi saudara mau sediakan waktu aja. Ya, bagaimana orang percaya bisa disebut mengandalkan Tuhan? Hanya ada 2 bagian. Yang pertama adalah bicara apa saudara? Bahwa hidup mengandalkan Tuhan dapat terlihat saat orang-orang percaya mengenal dan mengundang Roh Tuhan hadir dalam kehidupan kita setiap hari. Kenapa kita harus mengundang Roh Kudus? 1 Korintus 6 ayat yang ke-19, 20 itu bilang bahwa tubuh kita ini sudah dibeli lunas. Silakan tolong dibaca. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 demikianlah firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Yes. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah ini adalah cara pertama praktis bagaimana kita bisa hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara, Tuhan udah ciptakan tubuh kita dan beli lunas kita sebagai wadah tempat roh kita dan Roh Kudus di dalam diri kita. Yang setuju katakan amin. Saya ulang sekali lagi ya. Tuhan sudah menciptakan tubuh kita ini untuk ditempati roh kita sendiri dan satu lagi Roh Kudus. Saudara, kalau roh kita doang, saudara nggak undang Roh Kudus, ada roh satu lagi yang nggak diundang nyelonong masuk. Namanya roh jahat. Saudara mau pilih roh jahat atau Roh Kudus yang masuk dalam diri saudara? Nah ini adalah teknik pertama untuk saudara bisa mengandalkan Tuhan. Saudara harus undang Roh Kudus masuk dalam hidup saudara. Amin. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah seorang pribadi. Roh Kudus itu bukan zat, bukan kekuatan apa yang dikatakan aliran yang lain yang suka jalan berdua-dua. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu apa? Seorang, bukan zat ya. Ajaran lain bilangnya zat, kekuatan. Tapi ini seorang penolong
Yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak mengenal dia, dan dunia tidak mengenal kamu. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam. Oleh karena itu kita harus undang Roh Kudus setiap hari dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saudara pernah undang Roh Kudus enggak setiap hari? Apa seminggu sekali? Sebulan sekali? Berarti sisanya saudara ngundang siapa? Gak heran saudara capek, lemah, letih, ngeluh, takut. Karena saudara gak ngundang Roh Kudus, gak ngundang Roh Tuhan dalam hidup saudara. Hidup saudara kan gitu-gitu aja, GGD, Kristen GGD, akhirnya masuk IGD. Nggak mau masuk IGD. Warga kerajaan sorga, saudara harus undang Roh Kudus di pagi hari, bukan di malam hari. Kalau saudara undang di pagi hari Roh Kudus, bilang Roh Kudus, aku undang kau hadir masuk dalam pikiranku, perasaanku, dan keinginanku. Jangan malam hari. Kalau Roh Kudus diundang pagi hari, masuk dalam hidup saudara, dia akan menjaga saudara, menyelamatkan saudara. Tapi kalau Roh Kudus diundang malam hari, dia akan mengobati lukamu. Karena siangnya saudara terjatuh. Karena siangnya saudara tidak ada Roh Kudus. Terjatuh dan malamnya undang Roh Kudus untuk ngobatin. Saudara mau ngundang Roh Kudus pagi atau malam? Demi keamanan saudara, saudara harus mengundang Roh Kudus di pagi hari sebelum saudara aktivitas. Ini adalah teknik pertama untuk saudara mengandalkan Tuhan. Nah sekarang begini ya saudara. Kita tidak akan bisa hidup mengandalkan Tuhan kalau kita nggak kasih ruang untuk Tuhan duduk bersama dengan kita. Amin. Saya dan istri saya tidak akan pernah, istri saya andalkan kalau dia jauh dari saya. Betul? Kita harus dekat sama pasangan kita, suami istri. Baru kita bisa saling mengandalkan. Tuhan juga begitu, kalau kita undang Tuhan bersama dengan kita, baru Tuhan bisa menjadi andalan dalam hidup kita. Yang sudah mengerti katakan yes. Kalau saudara tidak mengundang Roh Kudus, Roh Tuhan hadir, jangan bilang itu cuma teori dan wacana, saudara bilang mengandalkan Tuhan. Padahal saudara tidak sedang mengandalkan Tuhan. Nah teknik pertama ini Tuhan mau kita lakukan bersama. Kalau ini kita lakukan bersama, roh jahat akan sulit masuk ke dalam diri kita. Karena kita sudah undang Roh Tuhan terlebih dahulu. Kalau Roh Tuhan sudah masuk, roh jahat, cari orang Kristen yang kosong aja lah. Yang gak ngundang-undang Tuhan, yang gak ngundang-undang Roh Kudus. Dia cari orang Kristen yang gak ngundang Roh Kudus. Dia curi waktunya, dia curi waktu gak usah ibadah. Dia curi waktunya gak usah baca firman, gak usah mengucap syukur. Dia curi waktunya damai sejahtera dicuri, sukacita dicuri. Akhirnya berantem, akhirnya besar, udah. Karena tidak mengundang Roh Kudus di pagi hari. Saudara hari ini Tuhan mau kita ngundang Roh Kudus pagi hari. Bukan bangun tidurku terus mandi, bukan. Bangun tidurku terus berdoa sama Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau tetap bersamaku. Dan saat ini sebelum aku kerja, aku undang Kau hadir dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam perjalananku. Selesai, sudah amin. Tidak ada truk-truk lagi, roh maut juga nabrak-nabrakin. Saudara akan diluputkan dari malapetaka. Ini demi keamanan saudara, firman ini harus disampaikan. Amin. Apalagi saudara mendeklarasikan Mazmur 91 dalam keluarga saudara. Aman, sudah pasti aman, man. Bukan Pak Herman ya, udah pulang ya. Amin, seorang suami dan istri akan saling mengandalkan satu sama lain jika mereka berdua memiliki hubungan yang erat, pertemuan yang dekat. Amin. Tidak akan pernah terjadi saling memberi dan saling menerima jika mereka tidak saling dekat. Kunci pertama kita harus dekat sama Tuhan. Untuk dekat sama Tuhan kita harus undang Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Amin. Bagaimana cara ngundang? Berdoa aja. Kalau saudara, ya Tuhan, ya Roh Kudus, aku undang Kau hadir dalam pikiranku, perasaanku, dan keinginanku. Aku undang Kau hadir masuk dalam anak-anakku, semuanya pekerjaan bisnis, pelayanan, usaha. Saudara bisa berdoa, saudara bisa dengan lagu pujian.
Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah aku, penuhi aku dengan kuasa halaman hati. Saudara bisa naikkan pujian tentang bagaimana mengundang Roh Kudus, itu teknik mudahnya. Ya kan ada lagu lain lagi, apa namanya? Mari masuk hatiku, datang sekarang, datang tinggal, datang tinggal dalam hatiku, Yesus. Saudara, Tuhan itu sangat GR, sangat senang kalau dia diundang loh. Tapi masalahnya kita lupa atau terlalu sibuk ya, atau gimana ya. Saya waktu itu nulis buku Kingdom of Love, saya tulis tulisan surat cinta dari Tuhan. Dari bangun pagi, Tuhan selalu ada di sini. Mengharapkan dia ditegur sama kita. Lalu kita setelah itu mandi, mau berangkat kerja pakai sepatu, dia nunggu lagi. Apakah engkau merasa aku dekat? Lalu kita cuekin lagi. Sampai kantor kita nggak bilang makasih. Lalu pulang kantor, sampai makan, sampai malam tidur kita nggak. Padahal semua itu Tuhan mau kita merasa dekat sama dia. Apalagi kalau kita mengundang Tuhan hadir dalam hidup kita. Wah, luar biasa. Hidup ini nggak ada duanya. Hidup bersama dengan Tuhan itu yang terindah, itu yang ternikmat. Saudara harus ngalamin ini. Mumpung masa kontrak kita masih ada. Amin. Kalau kita belum terhubung sama Tuhan, maka susah kita mengandalkan Tuhan. Susah kita diandalkan juga, karena kita jauh. Amin. Oleh sebab itu kita harus benar-benar terhubung dekat sama Tuhan. Kita harus benar-benar terhubung dekat sama Tuhan. Amin. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku dan berdaulat atasku. Warga kerajaan sorga, saudara harus dekat. Untuk Tuhan dekat kita harus undang. Amin. Hidup mengandalkan Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan tidak akan pernah terjadi jika kehidupan antara orang percaya dengan Tuhan tidak saling terhubung. Bagaimana Tuhan mengenal kita, bagaimana Tuhan mengenal kita dan kita mau mengenal Tuhan kalau kita nggak dekat sama Tuhan. Jadi yang pertama saudara harus mengundang Tuhan. Berdoa lewat pujian, lewat lagu boleh, undang Tuhan di malam hari, betul? Di pagi hari. Saya bilang kalau saudara ngundang Tuhan di pagi hari, saudara akan dijamin aman, selamat sampai malam. Tugasnya Tuhan memberkati. Kalau saudara undang Tuhan malam hari, tugasnya Tuhan mengobati luka saudara karena saudara terjatuh siang. Saudara pilih yang mana? Pagi hari, amin. Kita lakukan bersama-sama ini ya. Sekarang yang kedua, mudah kan? Yang pertama, sekarang yang kedua. Hidup mengandalkan Tuhan dapat terlihat saat orang percaya memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan setiap hari.
Menurut saudara, apa hubungannya antara komunikasi dengan mengandalkan Tuhan? Ada hubungannya nggak saudara? Ada, jelas ada hubungannya. Karena komunikasi adalah dasar terpenting orang percaya untuk mengandalkan Tuhan. Tapi komunikasi yang minim dengan Tuhan mengakibatkan sebenarnya tidak lagi disebut orang itu hidup mengandalkan Tuhan. Nah sekarang gini ya, yang pacaran, yang suami istri rasa pacaran juga gitu ya. Misalnya pagi diajak, yang aku mau ajak kamu jalan-jalan, pagi dijemput. Tiba-tiba dari pagi sampai siang, sampai sore, di tengah jalan, di tempat rekreasi, di kafe, saudara didiemin, saudara rasanya gimana? Padahal saudara adalah kekasih, tetapi didiemin. Rasanya gimana? Kalau yang pacaran, emang lu doang, gue bisa cari yang lain yang lebih perhatian, lebih dekat sama gue, lebih komunikasi. Ternyata begini saudara, demikian juga Tuhan. Kalau kita sudah mengundang Tuhan di pagi hari, Tuhan gak mau, Tuhan itu dicuekin. Pagi, siang, sore, malam. Tapi ajak komunikasi Tuhan. Namanya itu hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Jadi kalau ada pertanyaan begini saudara ya. Apakah saudara butuh mengandalkan Tuhan? Amin. Pasti jawabannya butuh. Tapi kalau saya mau pertanyaan yang kedua gini, apakah saudara benar-benar mengandalkan Tuhan? Ayo. Sebenarnya yang harus dilakukan adalah pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama itu adalah teori wacana. Apakah saudara butuh mengandalkan Tuhan? Ya butuh. Tapi pertanyaan kedua, apakah saudara benar-benar mengandalkan Tuhan setiap hari? Nah, ini teknik kedua harus saudara alami. Ini yang saya lakukan setiap hari. Saya hidup mengandalkan Tuhan, maka berkat-berkat yang gak pernah saya pikirkan itu Tuhan kasih. Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Dan kalau udah diberkati jangan bilang capek. Ya, ngurus berkat Tuhan itu juga gak gampang saudara. Saudara harus ngurus ini. Gak langsung di depan jebret itu mobil ada di depan gitu. Saudara harus ngurus itu mutasi, balik nama, harus bawa mobil ke sana gesek, saudara mesti cek mobil semuanya, itu saudara. Amin. Jadi komunikasi adalah dasar utama untuk hidup mengandalkan Tuhan. Sebenarnya yang jauh itu bukan jaraknya saudara, tapi yang nyesek itu udah undang Tuhan tetapi diem. Yang jauh itu bukan jarak, tapi diemnya itu yang jauh. Ya suami istri coba diem-dieman enak gak rasanya? 2 hari aja diem, gak enak. Yang pacaran, apalagi yang pacaran, langsung chatnya panjang, ya kan? Yang jauh itu bukan jarak saudara. Hubungan kita sama Tuhan yang jauh itu bukan jarak, tetapi kalau kita diemin Tuhan itu yang jauh. Jadi kalau kita udah undang Tuhan, jangan diemin Tuhan. Amin. Kita butuh yang namanya komunikasi, amin. Dalam hidup kita, dalam hidup mengandalkan Tuhan, butuh yang namanya ruang atau waktu untuk kita berkomunikasi sama Tuhan. Nah sekarang gini, jenis komunikasi apa aja nih Pak Gembala? Oke, saya udah mengundang Tuhan, ini komunikasinya. Komunikasi apa saja yang sudah kita lakukan untuk terhubung mengandalkan Tuhan. Kalau kita sudah undang Tuhan, kita harus komunikasi mengucap syukur. Ya kan? Terima kasih Tuhan pagi ini. Sudah sampai kantor, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pakai bahasa Indonesia, jangan usah pakai bahasa yang lain ya. Alhamdulillah. Orang Kristen, puji Tuhan, terima kasih Tuhan aku udah sampai kantor. Waktu saya ke kantor naik lantai 2. Terima kasih Tuhan kau bersama denganku, aku udah sampai kantor. Ajak komunikasi, karena itu bagian dari hidup mengandalkan Tuhan. Lalu apalagi memuji. Suami istri, pacaran. Kalau dipuji sama suami senang gak?
Udah lewat pagam itu udah lewat. Dan begitu kita harus tetap memuji istri. Kita harus memuji suami. Pengantin baru bagaimana? Apakah memuji istri? Memuji suami? Suami memuji istri? Joel doang ini ya, Pak Joel doang ya. Demikian juga, ya nggak usah dibongkiri lah, kalau dipuji pasti senang ya. Amin, istri-istri. Malu-malu ini ya. Gimana? Lydia senang gak dipuji sama Sugi? Waduh, jangan di sini dong. Pasti suami istri senang kalau dipuji. Betul? Nah, demikian juga Tuhan. Kalau kita udah undang Tuhan, Tuhan dekat sama kita, kita mengucap syukur. Suami istri gitu diambilin, makasih ya, jangan langsung belajar makasih ya yang, makasih ya beb. Beb. Memuji lalu menyembah dari pagi siang, komunikasikan pujian, penyembahan, ucapan syukur. Perkatakan firman Tuhan, deklarasi firman Tuhan. Lalu mintalah sesuai kehendak Tuhan. Tuhan tuh lebih senang kita minta, bukan minta materi sebenarnya. Karena kalau Tuhan kasih materi nggak ada kekuatan, itu kita akan mudah jatuh dalam dosa. Tapi mintalah Tuhan berikan aku kekuatan untuk aku lebih sabar, aku lebih rendah hati, aku memiliki takut akan Tuhan, aku rindu sama Tuhan. Buat seperti itu, ya akhirnya kekuatan itu bergerak naik. Akhirnya Tuhan, nah karena engkau punya kekuatan, aku berikan berkat kepadamu, aku upgrade. Roda 2 jadi roda 4. Amin. Yang biasanya kau 2-3 tahun kontraktor, habis kontrak nyetor, dapat rumah. Amin. Tiada yang mustahil karena kita hidup mengandalkan Tuhan seperti ini. Amin. Warga kerajaan sorga. Nah, hidup mengandalkan Tuhan berarti kita percaya melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Sekalipun bertentangan dengan pikiran kita, sekalipun bertentangan dengan perasaan dan logika kita. Kita ikutin aja karena kita sedang bersama dengan Tuhan. Amin. Kalau kita cinta sama Tuhan, amin. Kalau kita cinta sama Tuhan, kalau suami istri, misalnya, Pak aku mau makan soto SSB. Gak mau, aku maunya soto dul gitu kan. Ya udah, kamu makan soto SSB dulu, yang mangkoknya kecil tapi wangi, atau mangkok besar gitu murah. Ya udah ikutin di sana, habis itu ini. Pasti mau melakukan. Amin. Kita belajar mengasihi Tuhan, maka kita akan mudah melakukan firman Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, bagaimana kita bisa melakukan apa yang Tuhan suruh? Atas dasar cinta semuanya. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya Tuhan aja mengasihi kita loh, sampai-sampai dia turun, dia berkorban buat kita karena dia cinta sama kita. Amin. Nah, hari ini Tuhan sampaikan hal luar biasa kepada kita. Bahwa dunia ini kita sangat membutuhkan namanya hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Apalagi akhir zaman ini kita sangat membutuhkan hidup mengandalkan Tuhan. Tanpa ini kita akan mudah lelah, kita akan mudah capek, mudah dikecewakan, mudah takut, dan mudah dikalahkan oleh roh-roh jahat loh. Kalau kita nggak hidup mengandalkan Tuhan di akhir-akhir ini. Hanya ada 2 hal yang Tuhan mau dari kita, yaitu hiduplah mengandalkan Tuhan. Yang pertama, lupa nih. Kita harus mengenal Roh Kudus secara pribadi, mengundang Tuhan setiap hari di pagi hari. Ya, ini secara detail Tuhan suruh sampaikan. Lalu yang kedua, kita harus punya komunikasi sama Tuhan. Jangan komunikasinya pagi lalu siang sorenya dicuekin. Itu namanya tidak hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, pesan Tuhan hari ini, Tuhan mau definisikan ulang di dalam kehidupan kita bagaimana hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Jangan pernah kita lupa. Kalau mau hidup mengandalkan Tuhan, sudah pasti dapat berkatnya Tuhan. Kalau kita nggak ngandalin Tuhan, kita dapat berkatnya kita sendiri. Namanya tadi berkat bakul. Kalau berkat bakul ya udah kita capek. Kita kerja gaji habis. Nanti kalau pemerintah namanya berkat lumbung.
Kalau pemerintah lagi bagus ya berkat kita bagus. Gaji naik, tapi kalau lagi krismon tetap kita susah juga. Tapi ada berkat satu lagi namanya berkat surgawi. Amin. Itu tidak bisa diusik. Zaman krisis moneter ataupun apa, kita diberkati malah bertambah diberkati. Kalau kita hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Maukah kita hidup mengandalkan Tuhan? Hari ini Tuhan senang kalau kita mau berkomitmen hidup mengandalkan Tuhan. Mulai besok pagi kita mesti belajar mengundang Tuhan hadir. Amin. Dan siang sore kita terus lakukan itu. 3 bulan saya kasih waktu. Datang ke saya, kasih kesaksian. Mengalami berkat Tuhan terobosan dalam kehidupan kita. Tapi kalau saudara nggak undang Tuhan, kasih kesaksian betapa saudara banyak dikecewakan, banyak disakiti. Pasti. Karena saudara tidak melibatkan Tuhan dalam hati saudara. Kalau Tuhan hadir melibatkan di dalam hati saudara, saudara mulai sakit hati, ada Tuhan, Tuhan sembuhkan langsung. Jadi enggak lama-lama jadi luka batin. Amin. Kita mau semua hidup mengandalkan Tuhan. Katakan bersama dengan saya mau hidup mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, saya mau hidup mengandalkan Tuhan. Sambil bangkit berdiri, sama-sama katakan, saya mau hidup mengandalkan Tuhan. Terhubung dengan